Mari sekali lagi kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami datang padamu, kami mau persiapkan hati kami untuk menyambut firman-Mu. Roh Kudus-Mu telah berada dalam hati kami masing-masing. Bila Tuhan pada saat ini memohon mengajar setiap kami. Pujilah Tuhan dan mulialah nama-Mu. Di nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Dari saya sekolah teologi sampai sekarang, seingat saya tak pernah saya menyampaikan sharing ataupun khotbah berkaitan dengan Elia dan Elisa. Tapi akhir-akhir ini, 6 bulan terakhir ini, saya lihat baca-baca di 1 Raja-Raja, 2 Raja-Raja, ternyata banyak hal yang menarik di zaman pelayanan mereka, Elia dan Elisa. Nah, hari ini kita akan melanjutkan melihat satu perikop yang dalam pelayanan Elisa tercatat di dalam 2 Raja-Raja pasal 2. Mari kita buka bersama. 2 Raja-Raja pasal 2. Perikopnya pendek dan kita bacakan bersama-sama ayat-ayat ini. Pasal 2 ayat 23 sampai 25. 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 23 sampai 25. Kita akan bacakan bersama-sama beberapa ayat ini. 1, 2, 3. Elisa pergi dari sana ke Betel, dan sedang ia mendaki, maka keluarlah anak-anak dari kota itu, lalu mencemoohkan dia serta berseru padanya, "Naiklah botak, naiklah botak." Lalu berpalinglah ia ke belakang, dan ketika ia melihat mereka, dikutukkannyalah mereka demi nama Tuhan. Maka keluarlah 2 ekor beruang dari hutan, lalu mencabik-cabik dari mereka 42 orang anak. Dari sana pergilah ia ke Gunung Karmel, dan dari sana pula kembalilah ia ke Samaria. Ya, demikian bacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku sekalian, bagian ini adalah tahap-tahap awal dari pelayanan Elisa. Dia baru melanjutkan kepemimpinan dari Elia. Sebelumnya kita pernah merenungkan kejadian di kota Yeriko. Nah, kali ini kita akan melihat kejadian di kota Betel. Selesai dari Yeriko, Elia pergi ke Betel dan dia sedang mendaki, perjalanan mendaki. Lalu dikatakan anak-anak dari kota Betel itu keluar, lalu berseru, "Naiklah botak, naiklah botak." Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku sekalian, di bagian ini ada terjemahan mengartikan anak-anak itu dengan boys, ya, anak-anak pria. Tetapi kalau kita membanding-bandingkan ayat-ayat yang serupa dengan ini di dalam hal diri Salomo dan orang-orang lain, maka di sini tidaklah terlalu tepat diartikan sebagai children atau boys. Lebih bagus di sini diterjemahkan sebagai youth atau young people, young person. Yang dimaksud dengan anak-anak dalam ayat-ayat yang seperti ini hampir dapat dipastikan adalah orang-orang yang berusia antara 20 sampai 40 tahun. Antara 20 sampai 40 tahun. Dengan demikian mereka adalah orang-orang yang dewasa dan bisa bertanggung jawab bagi dirinya sendiri, begitu juga secara hukum
mereka bisa mempertanggungjawabkan segala tindak tanduk dan perbuatannya. Nah, inilah persoalan di sini. Jadi jangan kita berpikir di sini anak-anak SD, ya, anak-anak SMP bilang kepada Elisa, botak. Kalau hal yang seperti itu terjadi pada anak-anak SD, sangat kita bisa mengerti, ya, guyonan, lelucon dan seterusnya. Ya. Tapi tidak demikian yang terjadi di sini. Mereka bukanlah anak-anak usia SD. Mereka adalah orang-orang yang berumur antara 20 sampai 40 tahun. Orang-orang yang sudah matang, dewasa dan bisa berpikir secara mandiri. Lalu persoalannya tambahan lagi di belakang adalah naiklah botak. Botak naiklah. Pada umumnya orang-orang di dalam zaman PL, di kalangan orang-orang Israel, pada umumnya berambut lebat. Ya, pada umumnya seperti itu. Apalagi kalau kita membandingkannya dengan Simpson, Yohanes Pembaptis, dan lain-lain. Tapi apa yang terjadi pada Elisa adalah bahwa dia botak secara alami. Artinya bukan karena dipotong gundul, ya, di mana hal itu tidak lazim bagi orang-orang Israel. Tidak lazim, bahkan seringkali dilarang pemotongan rambut menjadi gundul. Ya. Tapi pada diri Elisa, dia adalah natural, demikian adanya. Jadi ketika dikatakan naiklah botak atau botak naiklah, di situ bukan hanya menunjuk pada rambutnya yang botak. Naiklah botak, botak naiklah, naiklah engkau ke langit, pergilah engkau sama seperti Elia, pergi kamu ke sana. Artinya kalau mau lebih jelas lagi adalah botak cepat-cepat matilah, naiklah ke langit dan matilah. Itu makna naiklah botak. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudaraku sekalian, maka perkataan ini di dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi mencemoohkan. Mencemoohkan. Bukan sekedar guyon-guyonan, ya, tapi betul-betul adalah satu pencemoohan. Dalam kondisi yang seperti ini, ketika hal-hal seperti ini terus berlanjut, biasanya akan berujung pada penghujatan. Betel adalah sebuah kota yang mulai berkembang pada zaman Yerobeam. Jikalau Yerusalem kita mau sebut sebagai the city of God, maka Betel mungkin bisa kita sebut sebagai the city of evil. Sejak zaman Yerobeam, Betel menjadi tandingan bagi Yerusalem. Yerobeam punya rancangan politik yang luar biasa, membangun Dan dan membangun Betel. Kota Dan dan kota Betel dibangun dan dikembangkan menjadi kota tempat orang-orang beribadah dan menjadi tandingan bagi Yerusalem, tapi dengan penyembahan-penyembahan yang sangat mengerikan. Kalau Bapak Ibu saudara-saudara membaca dalam kisah Yerobeam, di situ nanti kita bisa tahu banyak kerusakan-kerusakan yang mulai terjadi di kota Betel, dan itu berlanjut beberapa generasi sampai zamannya Elia dan Elisa. Jadi orang-orang lahir besar di sana, mereka sudah masuk pada cara berpikir yang rusak dengan berbagai-bagai penyembahan yang menakutkan.
Tidak heran dari kota Betel bisa muncul orang-orang muda yang berkata, naiklah botak, botak naiklah, pergilah engkau ke langit, cepat-cepat matilah seperti pendahulumu Elia. Jadi apa yang diucapkan oleh anak-anak di Betel merupakan hal yang sangat menakutkan, sangat berbahaya, cenderung berada di luar batas kewajiran dalam kehidupan orang-orang Israel pada masa itu. Lalu dikatakan bahwa Elia berpaling, Elisa berpaling, melihat ke belakang dan melihat orang-orang muda itu. Yang dikatakan dia dikutukinya lah mereka demi nama Tuhan. Memberkati juga demi nama Tuhan, dan mengutuki di sini juga demi nama Tuhan. Menyehatkan air di Yeriko demi nama Tuhan, dan mengutuki di sini juga demi nama Tuhan. Itulah yang tercatat di dalam Imamat pasal-pasal terakhir berkaitan dengan berkat dan berkaitan dengan kutuk. Dan kemudian dikatakan, keluarlah 2 ekor beruang dari hutan, lalu mencabik-cabik dari mereka 42 orang anak, 42 orang muda. Ada orang mengatakan 42 orang ini adalah satu bentuk yang kelompok menunjukkan banyak. Ada yang mengartikan ini adalah angka yang persis 42. Tapi apa yang penting di sini adalah 42 orang-orang muda itu adalah menunjukkan satu kelompok yang sudah dewasa dan terkoordinir. Satu kelompok orang-orang yang dewasa yang terkoordinir ataupun terprovokasi, sehingga mereka mengucapkan kata botak naiklah, naiklah botak. Memang di mana-mana di dunia ini dalam kelompok yang besar orang-orang melakukan kejahatan itu enteng. Di mana-mana dalam kelompok orang-orang melakukan kejahatan itu enteng. Mereka merasa gampang dan mereka merasa mudah, dan terlebih lagi orang-orang dalam kelompok melakukan kejahatan, mereka merasa saya tidak perlu mempertanggungjawabkan perbuatan saya karena kita lakukannya rame-rame. Ini persoalan. Secara manusia memang polisian suka pusing kepala menangani hal-hal begini. Manusia di RT atau di desa manapun seringkali pusing kepala kalau menangani hal-hal yang berkaitan dengan kelompok. Massa dikerahkan, massa bergerak, massa melakukan pengerusakan. Tidak ada orang bisa dimintain pertanggungjawaban. Dan semua orang merasa enteng melakukannya. Tapi tidak demikian halnya apa yang dilakukan oleh Tuhan dan apa yang dilakukan oleh Elisa. Meskipun di situ secara berkelompok dan secara rame-rame tetap ada pertanggungjawabannya. Maka dikatakan keluarlah beruang dari hutan. Pada umumnya kisah-kisah dalam Perjanjian Lama berkaitan dengan penghukuman Tuhan atas perbuatan manusia itu seringkali memakai singa beruang. Singa beruang. Dan pada umumnya hewan-hewan ini tidak makan daging manusia. Jadi pada umumnya yang terjadi adalah dicabik-cabik. Tidak jelas kita di sini apakah 42 orang itu sampai mati semuanya atau hanya terluka parah.
Tapi ini merupakan satu peringatan yang keras dari Allah, dari Elisa terhadap orang-orang di Yeriko. Seandainya 42 orang ini masih hidup ataupun mereka betul-betul sudah mati, apa yang lebih penting adalah kejadian ini, dikutuknya mereka, itu menjadi peringatan bagi orang tua mereka yang masih hidup di kota Betel. The city of evil mendapatkan peringatan yang keras dari Allah dengan agen Elisa mengutuki mereka di dalam nama Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku sekalian, biarlah kita belajar dari kisah yang dialami di zaman Elisa ini. Tindakan-tindakan pencemoohan seringkali didasarkan pada seperangkap cara berpikir yang salah, yang bertolak belakang dengan kebenaran firman Tuhan. Pencemoohan di sini hanyalah puncak dari gunung, di mana di dalam laut itu ada gunung es yang besar, dan gunung es itu yang harus diingatkan, dibongkar, dan dibenahi. Maka pencabikan terhadap 42 orang anak ini menjadi peringatan yang keras bagi kejahatan-kejahatan yang telah turun-temurun terjadi di kota Betel. Biarlah dari kisah ini kita boleh belajar dalam hidup kita masing-masing. Jangan sampai kita mengembangkan cara berpikir yang salah sampai satu hari muncak pada cemooh, dan itu terus berlanjut, dan ujung-ujungnya tak terhindarkan adalah penghujatan. Sangat mengerikan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, makasih ya Tuhan, kami bersyukur melalui kisah Elisa ini, apa yang terjadi di Betel, kami boleh belajar banyak Tuhan. Apa yang terjadi di masa lalu, biarlah dalam hidup kami tidak terjadi pada diri kami, atau tidak terjadi pada orang-orang di sekitar kami. Biarlah mereka boleh diperingatkan, mereka boleh ditegur, dan mereka sadar dan mereka berbalik. Pujilah Tuhan dan mulialah nama-Mu. Makasih Bapa di surga, di nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.